Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih belajar di tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 3, Bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ketiga. Marilah anak-anak kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anak, masihkah ingat dengan cara menyimak bacaan yang baik atau tips menyimak bacaan? Ada 2, yaitu yang pertama adalah fokus atau memusatkan perhatian kita. Yang kedua adalah mencatat hal-hal yang penting. Mari kita simak cerita yang Bu Guru bacakan. Silakan anak-anak fokus dan catat hal-hal penting yang ada di bacaan itu. Judulnya Fahombo Batu. Paragraf 1. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf 2. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Paragraf ketiga. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Demikianlah anak-anak, bacaan yang berjudul Fahombo Batu. Setelah kalian fokus, kalian bisa mengetahui kira-kira apa ya yang dibicarakan dalam bacaan ini. Mari kita simak tayangannya. Di paragraf pertama terdapat 3 kalimat. Salah satunya menjadi kalimat utama. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Berarti kalimat yang pertama ini membicarakan tentang tradisi lompat batu dari suku Nias. Kalimat yang kedua, suku Nias berasal dari daerah Pulau Sumatera. Berarti Pulau Sumatera itu memperjelas di mana suku Nias berada. Kalimat yang ketiga adalah Fahombo Batu itu nama lain dari tradisi lompat batu. Berarti Fahombo Batu juga memperjelas kalimat tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Maka anak-anak, di paragraf 1 ini masalah utama yang dibahas adalah tradisi lompat batu yang berasal dari suku Nias. Masalah atau intinya ini disebut juga dengan gagasan pokok, dan kalimat yang lain menjadi gagasan pendukung. Bu Guru lanjut langsung di kalimat paragraf ketiga. Di paragraf ketiga ini berbeda dengan paragraf 1 dan 2. Ketika di paragraf ketiga ini hanya terdiri 1 kalimat, maka paragraf ketiga ini kalimatnya tersebut langsung menjadi gagasan pokok.
Gagasan pokok paragraf pertama, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Sedangkan di paragraf 2, tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki khususnya pemuda. Gagasan pokok paragraf 3, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Anak-anak, di paragraf ketiga ini sudah tidak ada lagi gagasan pendukung karena tadi hanya berisi satu kalimat saja yang langsung menjadi gagasan pokok. Anak-anak, untuk subtema yang dulu atau di subtema 2 kita belajar tentang merangkum. Jika paragraf gagasan pokok setiap paragraf ini Bu Guru gabung, nanti akan menjadi sebuah rangkuman yang tentunya kalian tidak perlu membaca secara keseluruhan, sudah mengerti isinya ya. Ketika kalian sudah mencari gagasan pokoknya, gagasan pokok ini dikasihkan ke teman kalian baca, oh ternyata bacaan ini isinya tentang ini. Jadi teman kalian tidak membacanya secara utuh bacaan tersebut, namun mengerti apa isi dari bacaan tersebut. Bu Guru bacakan kalau setiap gagasan pokok ini terjadi sambung menyambung. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Disambung lagi, tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki khususnya pemuda. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat desa itu. Jadi sudah memperjelas isi dari bacaan tersebut terangkum dari 3 gagasan pokoknya. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan gambar seperti berikut ini? Yang pertama, kalian berteriak di daerah yang luas atau di lapangan yang terbuka. Dan yang kedua, kalian berteriak di dalam kamar mandi yang berdinding, dindingnya itu dengan dinding yang lain berdekatan. Apakah kalian merasakan perbedaannya? Dari bunyi atau teriakan tadi yang berada di ruangan tertutup atau di kamar mandi terdengar lebih keras ya, karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Sedangkan bunyi atau teriakan di lapangan terdengar lebih pelan atau lama, karena bunyi memerlukan waktu yang lama saat dipantulkan untuk sampai terdengar ke telinga kita. Anak-anak, dari pembelajaran kedua kemarin Bu Guru sudah membahasnya tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi, contohnya ketika kita membayangkan saja kalau kita sedang melempar kelereng ke dinding yang keras, maka mengalami pemantulan, kelerengnya akan kembali ke kita lagi. Sama dengan bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Bunyi juga bisa diserap, namanya penyerapan bunyi. Bunyi dapat menyerap, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan studio rekaman, gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam pemantulan bunyi. Perhatikan gambarnya, ini ada anak yang sedang rekaman di ruangan yang tertutup.
Yang kedua, sebuah kelas yang sedang pembelajaran antara murid dan guru sedang melakukan pembicaraan. Bunyi pantul yang pertama namanya gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh, seperti di ruang rekaman atau di kelas. Jaraknya itu dekat dengan sumber bunyi. Sumber bunyinya bisa suara kita atau suara yang lain. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara terdengar tidak jelas. Seperti di kelas, kadang sedang diterangkan, ada anak yang berbicara, yang satu berbicara, suaranya terpantulkan sehingga kelasnya semakin ramai. Bunyi pantul yang kedua, kita perhatikan ada orang yang sedang berbicara dengan tebing yang jaraknya cukup jauh dan seorang yang berbicara di mulut gua akan menimbulkan bunyi pantul yang namanya gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Anak-anak, adapun perbedaan antara gaung dan gema jika dilihat dari datangnya bunyi pantul. Hampir bersamaan dengan bunyi asli jika gaung, jika gema tepat setelah bunyi asli. Gaung itu jarak dengan sumber suaranya dekat, gema jaraknya jauh. Gaung bunyi terdengar tidak jelas, gema bunyi terdengar jelas. Gaung biasanya merugikan atau kurang bermanfaat, sedangkan gema itu menguntungkan. Anak-anak, perhatikan animasi berikut ini untuk memperjelas pemahaman kalian. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Bunyi pantul ini terjadi jika sumber bunyi dengan dinding pantul jaraknya berjauhan. Gema dapat terjadi di ruangan atau tempat yang luas seperti aula yang kosong dan pegunungan. Let me explain what an echo is. When we speak or laugh in a big empty hall, we hear our own sound repeatedly. This is because our sound waves get reflected from the walls of the hall back to us. The reflected sound that we hear is called an echo. Teman-teman. Kalian ada di mana? Teman-teman. Kalian ada di mana? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi gaung terdengar tidak jelas dan mengganggu. Gaung terjadi jika sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya berdekatan.
Gaung dapat terjadi di tempat yang sempit seperti sumur dan gua. Wah, sumurnya kering. Wah, sumurnya kering. Wah, sumurnya kering. Pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan dalam konsep teknologi seperti pemeriksaan USG pada janin, mengukur kedalaman laut, dan mendeteksi benda di dasar laut. Alright, now let us try and hear an echo in this room. It is even bigger than the previous room. Now, why can't we hear an echo? This is because there are many soft furnishings like sofas, carpets, curtains, etc. in this room. They absorb most of the sound waves. As the sound waves do not get reflected, we are not able to hear an echo in this room. If we want to hear an echo, is that there should be minimal use of such sound-absorbing materials. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda-benda dengan permukaan yang keras seperti besi, kaca, kayu, dan tembok. Sebaliknya, bunyi dapat diredam oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak seperti kain wol, karpet, busa, dan styrofoam. Bahan-bahan peredam bunyi digunakan untuk melapisi dinding-dinding ruangan bioskop atau studio musik. Hal tersebut bertujuan untuk 1. Menghindari gema dan gaung. 2. Mencegah bunyi merambat keluar ruangan. Pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, pemantulan dan penyerapan bunyi, gema dan gaung. Oleh karena itu anak-anak, marilah ya kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.